Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang kabar yang sangat menggembirakan sekali untuk kita para pengguna pinjol yang gagal bayar di aplikasi pinjol tersebut. Gitu ya. Nah, jadi ada 26 pinjol yang menurut OJK ini sudah tidak bisa lagi berbisnis di Indonesia. Dan OJK pun menyarankan untuk memberikan usahanya kepada perusahaan yang lebih kuat berbisnis pinjol di Indonesia. Oke ya. Nah, salah satunya adalah Findaya ini. Nah, Findaya ini bagi Anda yang belum tahu ya. Jadi Findaya ini dulu di sini ya, kita baca. Findaya dulu berada di bawah naungan PT Mapan Global Reksa atau MGR. Nah, sekarang karena sudah tidak kuat lagi berbisnis di Indonesia ya, maka PT MGR ini memberikan usahanya ke PT Multifinance Anak Bangsa atau MAB. Gitu ya. Nah, ini salah satunya. Oke, sedangkan datanya di sini ya melalui financialbusiness.com ya, yang mana saya dapat berita ini dari Papa Gendut. Thanks to Papa Gendut yang sudah memberikan informasi kepada kita ya, yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih Papa Gendut. Oke, kita lanjut ya. Nah, datanya di financialbusiness.com ini ada 26 pinjol yang kurang modal ya. AFPI peluang merger terbuka. Oke, lanjut kita baca dulu ya. Nah, di sini Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI menilai sejumlah pemain finansial teknologi peer-to-peer atau fintech P2P lending alias pinjaman online atau pinjol yang belum memenuhi ekuitas minimum 2,5 miliar memiliki peluang untuk melakukan aksi merger. Ya, kita baca lanjut. Terbuka untuk merger. Terbukanya itu karena kondisi faktual di lapangan dan sudah dimungkinkan secara regulasi. Pintunya sudah dikasih sama POJK nomor 10, kata Direktur Eksekutif AFPI Kuseriansah dalam media Luncheon di Jakarta Selasa tanggal 13 bulan 6 2023. Gitu. Nah, Bang, apa sih merger itu? Nah, mari kita baca ya. Merger itu apa? Kita ke Google dulu ya. Arti merger. Nah, gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ya. Dari bareska.com. Oke, merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu. Oke, di mana perusahaan yang memerger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang dimerger. Oke, perusahaan yang dimerger kemudian akan dibubarkan dan berhenti operasi. Gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan jika 26 pinjol ini tidak bisa setor modal ke OJK, ada dua kemungkinannya. Yang pertama merger, ya. Jika merger, perusahaan yang dimerger kemudian akan dibubarkan dan diberhentikan operasinya. Yang mana hutang-hutang kita ini akan auto lunas seperti di Dana Bijak. Oke ya, Anda pastinya sudah tahu berita Dana Bijak itu mengautolunaskan semua hutang-hutang para nasabahnya. Oke ya. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, hutang Anda itu ya sudah autolunas karena pinjol ini sudah bangkrut gitu ya, seperti Dana Fix yang bangkrut di tahun ini gitu ya. Dana Fix bangkrut di tahun ini. Ini Dana Fix ini bangkrut sampai tidak ada websitenya gitu ya. Tidak ada website Dana Fix di Google. Anda silakan cari saja ya. Tidak ada website Dana Fix di Google gitu. Ya sudah, jadi kemungkinannya ada dua. Jika 26 pinjol ini kurang modal dan tidak bisa setor. Yang pertama merger seperti Findaya ini ya, dialihkan usahanya ke perusahaan yang lain dan semuanya auto lunas seperti Dana Bijak juga gitu ya. Yang kedua adalah ya sudah auto lunas karena pinjolnya itu bubar gitu. Ya oke, kita lanjut dulu ya beritanya ya, oke. Seperti diketahui, sebanyak 26 pemain fintech P2P lending masih berkutat dengan pemenuhan ekuitas minimal senilai 2,5 miliar yang harus dipenuhi pada 4 Juli 2023. Gitu ya. Jadi masih banyak atau 26 pinjol ini ya masih
mengusahakan mengadakan uang 2,5 miliar untuk setor ke OJK. Yang paling lambat itu setorannya diterima oleh OJK 4 Juli 2023. Jika sampai 4 Juli 2023 pinjol-pinjol 26 ini tidak bisa setor, maka sudah pasti dinyatakan bangkrut dan tidak boleh lagi berbisnis di Indonesia. Gitu. Oke, lanjut ya. Jika melihat peraturan OJK POJK nomor 10 sekian tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diundangkan pada 4 Juli 2022 itu menyebutkan bahwa penyelenggara fintech P2P lending wajib memiliki ekuitas paling sedikit 12,5 miliar yang dilakukan secara bertahap. Gitu. Oke, lanjut. Kus mengatakan bahwa apabila masih terdapat pemain fintech lending yang belum dapat memenuhi ekuitas sebagaimana yang ditentukan, maka OJK selaku regulator mempunyai mekanisme untuk memberi peringatan dan mendorong agar ekuitas tersebut terpenuhi. Nah, sejalan dengan pendapat saya tadi gitu ya, jika pinjol-pinjol itu tidak bisa setor modal gitu ya, maka OJK selaku regulator mempunyai mekanisme untuk memberi peringatan dan mendorong agar ekuitas tersebut terpenuhi gitu. Oke, lanjut ya. Bagi pemain yang belum memenuhi, sudah difasilitasi bagi yang tidak sanggup untuk memenuhi permodalan, maka ada opsi untuk melakukan merger dengan pemain lain gitu katanya gitu ya, daripada bangkrut gitu, sudahan gitu, seperti dana fix gitu ya. Masih mending Anda merger saja seperti Findaya gitu ya, usaha Anda dilimpahkan ke perusahaan finance yang lain gitu. Tapi kalau sudah tidak kuat lagi, nggak mau repot-repot mungkin ya sudah seperti dana fix gitu ya. Ini dana fix ID ya, sudah tidak ada websitenya dan sudah bangkrut gitu. Lanjut. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun merangkap anggota Dewan Komisioner OJK Ugi Prastomiono mengatakan dalam kaitan kewajiban pemenuhan ekuitas minimum fintech P2P lending sebesar 2,5 miliar akan berlaku mulai per 4 Juli 2023. Jadi kita nanti tinggal lihat saja mulai dari 4 Juli siapa yang berguguran gitu. Oke ya, lanjut. OJK telah meminta action plan pemenuhan ekuitas kepada penyelenggara fintech P2P lending dan dilakukan monitoring secara berkelanjutan. Oke, lanjut. Dalam hal penyelenggara tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum sampai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan di dalam POJK 10 2022, maka OJK akan mengenakan sanksi sesuai ketentuan dimaksud. Ya, sanksi itu adalah pencopotan izin usaha atau yang lainnya sanksinya gitu. Oke, lanjut ya. Kita berharapnya semoga dicabut saja izinnya. Oke, lanjut. Pada prinsipnya supervisory action yang dilakukan oleh OJK bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran ketentuan yang disebabkan karena keterbatasan kondisi keuangan dan memastikan perlindungan konsumen dapat tetap dipenuhi oleh penyelenggara. Jadi ya bisa kita rangkum bahwa berita ini gitu ya, sudah banyak masyarakat Indonesia yang gagal membayar di pinjol-pinjol dan sudah tidak takut lagi gitu. Maka dari itu ada 26 pinjol yang kurang modal. Ya, sampai AFPI atau OJK itu memberikan opsi kepada pinjol-pinjol untuk memberikan usahanya kepada perusahaan lain atau merger. Gitu ya, ini arti merger gini kan ya. Jadi diakuisisi sebenarnya merger itu ya, kalau ya kurang lebihnya seperti itu. Ya seperti Findaya ini. Jadi kunci utama untuk membangkrutkan pinjol atau menghilangkan pinjol adalah dengan gagal bayar nasional bersama-sama. Ya, ini sudah tercium ada 26 pinjol yang sering digalbaikan atau yang tingkat macet kreditnya tinggi. Itu ya kurang modal, tidak bisa setor ke OJK gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.